Guys, kalian ada yang bingung nggak sih pilih daftar di SMA atau SMK? Jika kalian ada yang bingung, nih simak ya perbedaan antara SMK dan SMA. Yuk! SMA saja. SMA itu lebih bagus daripada SMK. SMK lebih bagus. Pilih SMA saja. SMK bisa langsung kerja. SMA saja. Guys, tentukan pilihanmu sendiri ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Dwi Nuzula. Nah, kali ini aku akan menceritakan atau aku akan menjelaskan ke kalian perbedaan SMK dan SMA melalui PPDB online. Kira-kira bedanya apa sih SMA dan SMK? Yuk simak ya berikut ini. Guys, di sini aku akan menceritakan atau aku akan menjelaskan syarat-syarat yang harus kamu penuhi jika kamu ingin daftar di SMA ya guys, seperti berikut. Syarat yang pertama yakni kamu harus lulus SMP dulu ya guys, lulus SMP atau MTS. Jadi kalian harus punya bukti kalau kalian telah lulus, yaitu dengan ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL. Syarat yang kedua yakni nilai rapot ya guys. Jadi di sini siapkan nilai rapotmu mulai dari semester 1 sampai semester 5. Di sini berarti mulai dari kamu kelas 7 sampai kamu kelas 9 semester 1 ya guys. Di sini yang dipakai hanya nilai pengetahuan saja atau KI 3 saja. Jadi untuk nilai keterampilan tidak dipakai. Nah, syarat selanjutnya yaitu kamu tidak memiliki tato ataupun juga kamu tidak bertindik ya guys. Jadi kamu bersih dari tato dan juga tindik. Nah guys, di sini usia yang diperlukan atau batas usia maksimal yang ditentukan yaitu 21 tahun ketika awal tahun pelajaran 2020-2021. Nah guys, syarat selanjutnya untuk masuk SMA maupun SMK yakni kamu tidak terlibat dalam kasus kriminal. Misalnya kamu terlibat dalam kasus pidana atau penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini untuk tambahan jika kamu ingin masuk SMK, kamu harus lulus dulu atau memenuhi syarat seleksi bidang atau lulus spesifik bidang. Nah, selanjutnya untuk SMK, kamu tidak boleh memiliki buta warna ya guys. Dan kamu harus minimal memiliki tinggi badan 153 cm untuk putri dan 158 untuk putra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur reguler SMK, di mana daya tampung untuk menerima di jalur SMK reguler atau jalur reguler SMK yakni 75% minimal dari daya tampung. Jadi, untuk keseluruhan daya tampung atau penerimaan 75% bisa dilakukan secara reguler. Dan selanjutnya sisanya yaitu 15% untuk jalur afirmasi, 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua, 5% untuk prestasi lomba. Nah, untuk kalian yang ingin daftar di SMK, kalian bisa daftar di sekolah yang berada di zona tempat tinggal kalian maupun di luar zona tempat tinggal kalian. Karena di sini SMK tidak menggunakan sistem zona ya guys. Kira-kira apa ya yang dibutuhkan untuk bisa masuk SMK? Guys, kalian hanya membutuhkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 dan dijumlahkan dengan nilai ujian sekolah kamu. Di sini nilai yang digunakan atau yang dipertimbangkan yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga IPA, yang keempat bahasa Inggris. Di sini yang dipakai hanya nilai pengetahuan saja atau KI 3 saja. Jadi untuk nilai keterampilan tidak dipakai. Nilai akhir yaitu gabungan antara rata nilai semester 1 sampai semester 5 plus nilai ujian sekolah, di mana koefisiennya yaitu 70% untuk nilai rapot dan 30% untuk nilai ujian sekolah. Nah,
Nilai akhir inilah yang digunakan sebagai pemeringkatan atau perankingan untuk kamu bisa lolos seleksi di pendaftaran SMK ini ya. Nah, berikut adalah cara mendaftar di SMK maupun SMA. Dengan cara berikut. Yang pertama, untuk kamu bisa daftar PPDB online SMA maupun SMK, login ke situs ini dengan menggunakan nomor PIN kamu dan juga nomor peserta ujian kamu. Selanjutnya, untuk SMA maupun SMK, kamu boleh memilih 3 sekolah yang ingin kamu tuju. Nah, di sini untuk SMK, kamu bisa memilih 2 bidang kejuruan atau bidang keahlian yang ingin kamu tuju. Bisa dua-duanya di satu sekolah yang sama, bisa juga di sekolah yang beda. Nah, setelah itu kamu hanya tinggal mengunduh bukti pendaftaran kamu. Nah, jika kamu masih bingung mau memilih SMA atau SMK, yang pertama kamu lakukan berikut ini. Nah guys, jika kamu masih bingung mau memilih SMA maupun SMK, kamu minta saran ke orang tua. Kira-kira menurut orang tuamu, kamu itu lebih cenderung ke SMA atau cenderung ke SMK? Yang selanjutnya di sini, ketika kamu memilih sekolah SMA dan SMK, kamu jangan sekali-kali memilih atau terpengaruh dengan teman. Misalnya teman SMP-mu mengajak kamu untuk ke SMA, sedangkan kamu sebenarnya pengen ke SMK. Nah, karena temanmu mengajak kamu ke SMA, akhirnya kamu terpengaruh dan ikut dia ke SMA. Padahal kamu sebenarnya sangat berminat ke SMK. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan pilihan yang baik adalah ikuti kata hatimu ya guys. Jika kamu ingin sekolah di SMK, maka ikuti saja kata hatimu. Dan jika kalian ingin SMA, ya ikuti saja kata hatimu. Jangan sampai ikut-ikutan ya. Selanjutnya yaitu mintalah petunjuk kepada Tuhan. Jika kamu muslim, maka kamu harus sholat istihoro untuk menentukan 2 pilihan yang ingin kamu pilih. Nah guys, jika kamu masih bingung memilih antara SMA maupun SMK, hal pertama yang kamu lakukan adalah kenali dirimu sendiri. Kenali dirimu yaitu apa sih bakatmu, kira-kira apa sih minatmu, adakah minatmu di SMK atau minatmu adakah di SMA. Jika minatmu cenderung ke SMA, maka masuklah atau daftarlah ke SMA. Nah, jika keahlianmu atau minatmu cenderung ke SMK, maka daftarlah ke SMK. Nah, di sini SMA dan SMK. Untuk SMA yaitu mempersiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan untuk SMK yaitu lebih mempersiapkan peserta didik untuk bisa langsung terjun ke dunia pekerjaan. Nah, di sini untuk pelajarannya, untuk mata pelajarannya, SMA lebih dominan ke teori, sedangkan SMK lebih dominan ke praktek. Meskipun dua-duanya juga ada praktek dan juga ada teorinya, namun dengan porsi yang berbeda. Untuk SMK porsinya yaitu lebih banyak ke prakteknya, karena memang tujuannya untuk memberikan skill atau memberikan keahlian atau memberikan keterampilan di bidang praktek atau kesiapan dia untuk menghadapi dunia kerja. Sedangkan untuk SMA porsinya lebih banyak di teori daripada praktik, meskipun ada juga sedikit diselipi praktikumnya untuk menunjang ilmu yang dipelajari. Nah, di sini SMA itu mempersiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jika kamu merasa kamu memiliki bakat atau minat di bidang otomotif, perbankan, kesehatan, penerbangan, dan lainnya, kamu wajib memilih SMK. Sedangkan jika kamu masih ragu-ragu dan kamu tidak memiliki bakat atau minat di bidang tersebut, maka kamu wajib untuk memilih SMA. Nah, untuk pelajaran di SMA maupun SMK di sini perbedaannya yaitu untuk SMA pelajarannya bersifat umum, yakni ada IPA, IPS, bahasa, mat, sejarah, dan kawan-kawannya yang seperti kita ketika SMP. Sedangkan untuk SMK yakni lebih spesifik atau lebih menjurus. Misalnya kamu memilih jurusan kimia, berarti yang dipelajari juga khusus untuk kimia saja.
Nah, jika kamu memilih, misalkan kamu memilih jurusan otomotif, berarti di sini yang lebih ditonjolkan atau lebih difokuskan adalah pendidikan atau mapel pendidikan di bidang otomotif. Nah, untuk pelajaran di SMA maupun SMK di sini perbedaannya yaitu untuk SMA pelajarannya bersifat umum, yakni ada IPA, IPS, bahasa, mat, sejarah, dan kawan-kawannya yang seperti kita ketika SMP. Sedangkan untuk SMK yakni lebih spesifik atau lebih menjurus. Misalnya kamu memilih jurusan kimia, berarti yang dipelajari juga khusus untuk kimia saja. Nah, jika kamu memilih, misalkan kamu memilih jurusan otomotif, berarti di sini yang lebih ditonjolkan atau lebih difokuskan adalah pendidikan atau mapel pendidikan di bidang otomotif. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apakah di SMK tidak bisa lanjut kuliah? Guys, bisa. Untuk SMA dan SMK sama-sama bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Namun di sini perbedaannya, untuk SMA memang tujuannya untuk membekali peserta didik supaya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang untuk SMK di sini dibekali atau difokuskan menghadapi dunia kerja. Namun di sini SMK masih bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, namun dengan spesifikasi atau bidang pendidikan yang diminati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya bagikan kali ini. Jika kalian suka dengan video saya, klik tombol like. Dan jika video saya bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian, please bantu aku share ya. Jika kamu ingin bertanya atau kamu ingin aku membuat video yang lain, please tulis komenmu di kolom komentar ya. Dan bantu aku mengembangkan channel kecilku ini menjadi channel yang berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih.